Tim gabungan mengevakuasi sopir truk dan penumpang yang mengalami kecelakaan di jalur Tengkorak Lembah Anai. Sopir dan penumpang truk ini mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Kecelakaan bermula saat truk yang membawa pakan ayam ini berangkat dari Pematang Siantar, Sumatera Utara dengan tujuan Padang, Sumatera Barat. Namun saat di perjalanan, rem truk tidak berfungsi sehingga menabrak pembatas jalan dan terjun ke sungai. Kendaraan ini mengalami kendala yaitu tidak berfungsinya rem sehingga mengakibatkan kendaraan meluncur dan si supir berupaya untuk membantingkan kendaraannya ke arah tebing namun tidak terkejar karena kecepatan cukup tinggi. Akhirnya kendaraan tersebut terguling dan terseret sampai menabrak bibir jalan. Kemudian kita temukan goresan pada aspal kurang lebih 10 meter dan kendaraan jatuh ke dalam sungai setinggi 23 meter. Kasus laka lantas ini ditangani oleh unit laka lantas Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Masyarakat diimbau untuk hati-hati jika melintas jalur ini karena sering terjadi kecelakaan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang balita selamat dari kecelakaan truk dan jadi viral di media sosial. Balita menjadi korban kecelakaan maut yang melibatkan 2 truk di Lampung Tengah, Lampung. Video seorang balita yang selamat dari kecelakaan maut viral di media sosial. Balita berumur 1 tahun ini merangkak keluar dari dalam truk ringsek dan mencoba menghampiri ibunya yang juga menjadi korban kecelakaan. Ibu anak ini menjadi penumpang di salah satu truk yang terlibat kecelakaan dengan truk lain di Jalan Lintas Timur Sumatera kilometer 78, Lampung Tengah. Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu lalu ini bermula saat sopir truk tronton diduga mengantuk saat berkendara. Akibatnya, truk hilang kendali ke jalur berlawanan hingga menabrak truk Colt diesel yang ditumpangi oleh balita, ibu, dan juga sang ayah. Kecelakaan ini membuat 2 sopir truk mengalami luka berat dan harus dirawat secara intensif di ruang ICU Rumah Sakit Harapan Bunda, Lampung Tengah. Sementara penumpang wanita dan balita mengalami luka ringan. Korban wanita, Sri, mengaku tak mengingat persis kejadian yang menimpa dirinya dan buah hati karena sedang tertidur lelap saat kecelakaan terjadi. Itu aku tidur, kita terbangun, pas terbangun tuh aku tuh lagi pinggir jalan, dibangunin oleh warga di situ kan. Mendengar suara Pati nangis-nangis, dipegang Pati, udah itu deh. Pas kedingin si mobil tuh hancur sama yang sikoknya itu kan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi tidak menetapkan tersangka, semua yang terlibat dalam kecelakaan tersebut hanya diperiksa sebagai saksi. Sementara sang balita langsung dijemput kakeknya dan dibawa pulang ke Kelurahan 7 Ulu, Kota Palembang dalam kondisi luka ringan. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra, iNews melaporkan. Saat sedang diparkirkan dan akan dimasukkan ke dalam bengkel, sebuah minibus terperosok ke bantaran BKT Jakarta. Akibatnya pengemudi luka ringan di bagian tangan dan juga kepala. Satu unit mobil minibus terperosok ke bantaran banjir Kanal Timur, Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Diduga sopir minibus tersebut lupa mengcover gigi mundur namun langsung tancap gas hingga terperosok ke bantaran BKT yang berada di depannya. Akibatnya mobil mengalami kerusakan di bodi depan dan kaca depan pun mengalami retak. Sementara itu sang sopir mengalami luka ringan pada bagian tangan dan kepala. Dia maju, malah nggak bisa, akhirnya maju mundur, mau masuk pantar. Masuk pantat, belum pas karena spion nyenggol dia. Dia mau maju dulu, setelah maju mungkin dia panik. Langsung terperosok ya? Tapi sejauh ini supirnya aman ya Pak? Supir tadi saya ajak ngomong masih normal. Mobil yang terperosok dievakuasi menggunakan mobil derek milik petugas Dinas Perhubungan Jakarta Timur dibantu petugas PPSU Kelurahan Pondok Bambu. Akibat kejadian ini, akses jalan yang berada di bantaran BKT ditutup sementara hingga proses evakuasi selesai. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Kebakaran melanda sejumlah bangunan di permukiman padat penduduk di kawasan Jatinegara, Jakarta. Kebakaran menghanguskan kantor RW dan sejumlah dokumen serta bengkel. Kantor RW 01 Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Selasa siang. Sejumlah warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Kebakaran diduga berasal dari warga yang membakar sampah hingga merambat ke kantor pos RW dan bengkel. Akibat kebakaran ini sejumlah dokumen penting milik RW terbakar. Membakar sampah, tapi entah nggak ditungguin, entah apa, nyamber ke rumah penduduk. Ini katanya ke pos RW juga kena, Bu? Habis, rumah kanan kiri di pos RW juga kena. Itu ada ini penting nggak, Bu? Ada dokumen-dokumen penting nggak, Bu, di pos Banyak RW-nya? di pos RW. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 6 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas terus berupaya memadamkan api di TPA Sari Mukti, Bandung Barat, Jawa Barat. Titik api kembali muncul meski petugas telah berupaya memadamkan api selama 24 hari. Tim gabungan bersama dengan TNI Polri kembali diterjunkan ke lokasi kebakaran TPA Sampah Sari Mukti di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Memasuki hari ke-24, kebakaran yang melanda TPA Sari Mukti masih belum juga bisa dipadamkan. Kepulan asap dan beberapa titik api kembali bermunculan. Kondisi ini diperparah oleh adanya gas metana yang berada di dalam tumpukan sampah sehingga api kembali nyala dan menyebar. Tim gabungan menggunakan teknik penguburan tanah untuk mempercepat pemadaman api. Kalau titik api masih ada, cuman tidak terlihat di bawah. Yang tidak terlihat di bawah, saking tingginya timbunan ini, gitu kan, itu tidak terlihat. Terlihatnya mungkin pada saat malam hari. Kalau siang seperti ini tidak terlihat, hanya ada kepulan-kepulan saja. Sementara itu, imbas TPA Sari Mukti yang masih terbakar, pembuangan sampah ke zona darurat masih terus dilakukan. Pembuangan sampah dari Bandung Raya ke zona darurat ini dibatasi kapasitasnya. Hal itu membuat sampah yang tidak tertampung di zona darurat akhirnya menumpuk di pinggir jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu, upaya pemadaman api di Gunung Bromo yang meluas ke Malang, Jawa Timur terus dilakukan pihak terkait. Beberapa titik api muncul kembali lantaran tertiup angin. Beginilah kondisi upaya pemadaman yang dilakukan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BNPB, BPBD, TNI, Polri, serta relawan masyarakat peduli api. Memasuki hari ke-7, api di sejumlah titik dapat dikendalikan, termasuk di kawasan Jemplang, Desa Ngadas, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari sejumlah titik api yang ada, hari ini titik api yang terpantau melalui foto udara tersisa 2 titik. Sendiri ya, di Bromo saat ini hanya memang masih ada hotspot ya sesuai aplikasi Sipongi di Keciri ya, di blok Keciri ya. Kita sudah kirimkan tim drone untuk cek ya, ground check hotspot tersebut, kemudian kita sudah kirim juga 3 regu pemadam. Hingga kini petugas terkait masih mengantisipasi munculnya api kembali. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana seorang mahasiswi menangis terseduh-seduh saat sedang mengikuti ujian skripsi di salah satu sekolah tinggi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Mahasiswi sedih lantaran dosen penguji mirip dengan almarhum ayahnya. Viral di media sosial, seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Mandailing, Natal, Sumatera Utara menangis terseduh-seduh saat tengah mengikuti ujian skripsi. Mahasiswi yang bernama Maria Ulfa tersebut menangis lantaran salah satu dosen penguji mirip dengan almarhum ayahnya. Bahkan menurut keterangan, tidak hanya perawakan wajah yang mirip, melainkan juga gaya bicara sang dosen nyaris menyerupai almarhum ayah Maria Ulfa.
Wakil Ketua Sekolah Tinggi Negeri Islam Negeri Mandailing Natal mengatakan, meski ujian sempat tertunda beberapa saat untuk menenangkan mahasiswi yang menangis, namun ujian dapat berjalan sesuai jadwal dan Maria Ulfa memperoleh nilai yang memuaskan. Jadi pas Pak Parulian datang mau melanjutkan ujian sebagai pembimbing, anak ini nangis terseduh-seduh. Memang sebenarnya ini udah lama mungkin ditahan si mahasiswa ini, karena karakternya Pak Parulian ini, sifat-sifatnya, dan malah raut wajahnya pun mirip sama almarhum ayahnya. Sementara dosen penguji bernama Parulian Siregar yang mirip dengan almarhum ayah Maria Ulfa diketahui merupakan dosen favorit karena terkenal ramah dan bersahaja. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sebuah kanal YouTube dengan konten berbahasa Melayu menggegerkan netizen Indonesia. Salah satu lagunya yang berjudul Hello Kuala Lumpur dituding menciplak lagu Halo Halo Bandung. Lagu bertajuk Hello Kuala Lumpur yang diunggah sebuah kanal YouTube sejak 27 Mei 2020 jadi perbincangan netizen. Lagunya bermelodi sama dengan Halo Halo Bandung. Bahkan lagu Hello Kuala Lumpur hanya mengubah kata sapaan dan beberapa kata lain dari lirik asli Halo Halo Bandung yang selama ini dikenal sebagai karya milik Ismail Marzuki. Netizen pun kesal dan geram dengan negara tetangga yang gemar mengklaim kebudayaan Indonesia. Sementara kolom komentar kanal YouTube telah dikunci dan tidak ada komentar sama sekali. Sebelumnya ada beberapa lagu nasional Indonesia yang sempat diklaim oleh Malaysia, salah satunya adalah Rasa Sayangi. Polisi akan memeriksa artis dan selebgram yang terlibat pembuatan film porno. Informasinya di iNews Malam sesaat lagi.